Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur lewat pujian, nyanyian kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Kami boleh diizinkan kembali untuk menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah pendalaman Alkitab kami di sore menjelang malam hari ini. Mari Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah kami boleh memuji-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami. Kami membawa setiap penyembahan kami Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah-Mu ialah nama-Mu di bumi, sembah-Mu ialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, Ya Rajaku. Haleluya. Kami datang membawa pujian kami Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Amin. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulia ialah nama-Mu di bumi, sembah-Mu ialah nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, oh ya Rajaku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, oh ya. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus.
Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku. Haleluya. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku setiap hari, setiap hari. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, pimpinlah hidupku. Amin. Seperti firman dan perjanjian-Mu, tariklah dekat kepadamu. Di sisi-Mu selalu, oh Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, mari sama-sama katakan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Segera lalu dunia yang penuh semu, segera lalu dunia yang penuh semu. Amin. Susah meninggi selalu, ku merasa sentosa selamanya. Haleluya. Selamanya dengan Yesus, dengan Yesus sampai masuk surga. Haleluya. Mari Tuhan besertaku. Amin. Di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Amin. Di semua jalan dan tiap waktu, dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Sekali lagi saudara katakan, mari Tuhan, haleluya, besertaku. Ku di semua jalan dan tiap waktu. Amin. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Haleluya. Biarlah Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila sesuatu terjadi dalam hidup kami, kami percaya semua seizin-Mu Tuhan. Kami mau tetap berpaut, kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk anugerah Tuhan kami boleh berada di ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini adalah hari yang baik untuk kami menyiapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kiranya firman Allah menolong kami sekalian menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekalian sehingga berkat Tuhan turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita berada di Wahyu 9 ayat yang kedua. Kita akan dengarkan dan dibacakan. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Lubang jurang maut, lubang yang tidak dapat diukur, atau lubang yang sangat dalam tak terukur. Nah, supaya kita berhati-hati jangan jatuh ke dalam lubang itu, lubang jurang maut. Maka Tuhan ingatkan kita pada kesempatan ini
ada beberapa hal. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan mengabaikan kasih Allah. Ya, jadi jangan sombong, jangan mengabaikan kasih Allah, jangan mengabaikan firman Allah. Yang ketiga dan yang keempat, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ini 4 hal membuat kita berhati-hati sehingga kita tidak masuk ke dalam lubang yang tak terukur dalamnya. Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan dosa sombong. Malaikat Lucifer itu menjadi iblis dan dibuang ke dalam lubang yang tak terukur dalamnya ini. Karena sombong, dia mau menyamai Allah, dia mau jadi Allah, dan Allah menjatuhkan dia ke dalam lubang itu, menjadi iblis dan dihukum oleh Tuhan. Jadi kita ingat, kalau kita tidak mau jatuh ke situ, ingat. Jangan sampai kita mengabaikan ya bahwa kita perlu belajar rendah hati. Rendah hati. Tempat kita belajar satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Di dunia ini belum ada orang bisa seperti Yesus. Kita sedang belajar lemah, lembut dan rendah hati. Ya, itu yang pertama. Jangan sombong. Yang kedua, jangan mengabaikan kasih Allah. Kasih Allah itu adalah Allah yang memberikan kemurahan kepada Lucifer sehingga dia menjadi malaikat yang dipakai luar biasa di sorga. Ya, tempatnya dekat keruk, kata Alkitab. Tapi sayangnya Lucifer tidak memanfaatkan ini sebagai kasih Allah kepadanya, kasih karunia, kemurahan. Tapi malah disalahgunakan kasihnya Allah, ia menjadi begitu sombong. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, kata Alkitab. Jadi belajar rendah hati ini dan lemah lembut tidak mudah. Tidak ada sekolah ya yang bisa mengajarkan kecuali Yesus pribadi, Sang Maha Guru kita. Mari kepadaku, kata Tuhan, belajar, aku lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang tidak dapat diukur ini, jangan kita mengabaikan kasih Allah. Kasih Allah ini harus kita responi. Bagaimana kita meresponi kasih Allah? Mengasihi Dia. Kasih dibalas kasih. Ya. Kasih Allah kepada kita. Kita katakan, Tuhan, aku juga mau mengasihi Engkau. Ya. Kita mau meresponi. Sebab Allah memperhatikan hidup kita gereja Tuhan. Apakah kita punya kasih Allah itu? Apakah kita melayani? Apakah kita beribadah? Apakah kita melakukan banyak perkara? Itu dilandasi oleh kasih kepada Allah, atau kita memanfaatkan kasih Allah ini, atau itu
membuat kita nanti seakan-akan ini kekuatan saya, ini kepintaran saya, ini kebisaan saya. Tuhan mau kita meresponi kasih Allah dengan mencintai Dia. Jangan kita melakukan banyak perkara untuk pekerjaan Tuhan tapi tidak ada kasih. Makanya teguran yang nomor 1 kepada gereja Efesus dari 7 gereja, ya dikatakan begini, betapa dalamnya kamu jatuh. Kata betapa dalam itu termasuk sepertinya sangat dalam, mungkin tidak bisa diukur juga. Jadi kalau kita tidak mau jatuh ke dalam lubang yang tidak bisa diukur dalamnya, mari kita juga jaga kasih Allah itu. Kita responi, jangan sampai kita tidak ada kasih Allah lagi. Dan Tuhan mengatakan orang yang seperti ini betapa dalam kamu jatuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi jangan mengabaikan kasih Allah. Ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya. Terus? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalam engkau sudah jatuh. Kata betapa dalam, tidak bisa diukur. Jadi kalau kita tidak mau jatuh ke dalam lubang itu yang tidak terukur dalamnya, jangan abaikan kasih Allah. Kasih Allah itu yang membuat kita selalu ingat kita tidak menjadi sombong. Korintus mengatakan kasih itu tidak sombong. Nah, gereja yang awal pertama kali ditegur adalah gereja Efesus dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ada 7 gereja, 7 jemaat. Ya, nomor 1 Tuhan teropongi jemaat Efesus. Mereka rajin, mereka melakukan ini dan itu, mereka melayani dengan bagus. Tetapi Allah melihat tidak seperti apa yang manusia lihat. Manusia lihat orang itu hebat, orang itu rajin, jemaat itu hebat, jemaat itu luar biasa. Tapi Allah melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan berkata, jemaat Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau orang kehilangan kasih Allah, tidak lagi menghargai kasih Allah, orang ini sudah jatuh. Itu hal yang sangat penting. Karena kalau orang sudah tidak punya kasih Allah, maka dia akan mengasihi apa? Kalau orang itu sudah tidak punya kasih Allah, tidak punya cinta yang kuat, cinta yang membara, cinta yang seperti orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah, kekasihnya. Maka orang yang tidak punya kasih Allah, tidak mengasihi Allah lagi, akan mengasihi diri sendiri. Kalau sudah mengasihi diri sendiri, orang itu akan mengasihi dunia. Kekayaan dunia, uang, harta, benda, segala-galanya itu menjadi yang utama. Karena tidak lagi kasih kepada Allah. Jadi Tuhan ingatkan kepada jemaat Efesus sebelum terlalu jauh. Bayangkan Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak bertobat dari jatuh kasih mula-mula, kamu tidak akan, perhatikan, tidak akan makan buah pohon kehidupan. Yang ada di Taman Firdaus. Berarti
dengan jatuhnya orang dari kasih mula-mula, itu terancam untuk tidak masuk di dalam surga. Serius. Karena kalau sudah tidak punya kasih itu, maka orang itu otomatis mengasihi diri, ya mengasihi dunia. Itulah keadaan manusia akhir zaman. Kalau sudah mencintai diri sendiri, dia jadi hamba uang. Jadi budaknya uang, mencintai dunia, tidak ada kasih Bapa. 1 Yohanes 2, mari kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. kalau orang sudah tidak punya kasih Bapa, kasih Allah, maka dia akan mengasihi dunia. Dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginan-keinginannya. Ini orang yang tidak punya kasih lagi kepada Allah. Dan otomatis orang itu mengasihi diri sendiri. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Mengasihi diri sendiri. Jadi hamba uang. Kita bisa baca itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Itu perikopnya menyatakan ini keadaan manusia akhir zaman. Kita boleh periksa sambil baca, sambil dengar. Apakah kita termasuk orang seperti yang dikatakan oleh Tuhan? Bahwa kita ini adalah orang yang seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius 3. Silakan dibaca. Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, itu keadaan manusia akhir zaman. Kita sekarang ada di akhir zaman, zaman akhir. Jangan saudara pikir, oh kita masih lama dunia selesai. Oh masih lama Tuhan datang. Tidak seperti yang kita duga. Kita berada di penghujung zaman akhir. Kalau itu hari yang ke-6, sisa waktu sedikit, masuk ke hari ke-7. Ini zaman yang kalau kita hitung jamnya, itu kira-kira jam 5 sore, sedang menunggu matahari terbenam. Di mana tidak ada seorang pun bisa bekerja. Ya, jadi perhatikan sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 diulangi ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri. manusia mencintai diri sendiri. Ini zaman yang sukar. Terus Dan menjadi hamba uang. menjadi hamba uang. Nah, kalau sudah mencintai diri, ya otomatis dunia itu, uang itu, karena sudah tidak punya kasih Allah. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah itu otomatis tidak punya kasih Allah lagi, nyombongkan diri, membual. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. oh sekarang ini banyak orang pemfitnah. Ya, untuk menjatuhkan orang lain terus. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Oh, coba betapa banyaknya anak-anak muda berontak sama orang tuanya. Oh, padahal Tuhan mengajarkan supaya orang-orang muda, anak-anak itu menghormati orang tua, mencintai orang tua. Terus Dan tidak tahu berterima kasih. harus berterima kasih kepada orang tua yang sudah merawat, mengasuh. Ya, pernah saya punya teman satu, papanya dirawat di rumah sakit. Dan dia bilang begini, sudah lama papa saya di rumah sakit, saya harus biayai lumayan banyak. Ya, dia ceritakan, saya bilang sama dia, teman, itu kesempatan kamu bayar hutang yang tidak pernah lunas. Dia sedikit terkejut.
Orang tua kita, kalau kita bisa rawat, kalau masih sanggup untuk merawat, ya silakan rawat orang tuamu. Itu bayar hutang. Hutang yang tidak pernah lunas. Dari lahir, dari dikandung, berapa banyak biaya orang tua keluarin. Diasuh, disekolahkan. Kepada orang tua itu hutang tidak pernah bisa dibayar. Jadi kalau Anda bisa membiayai biaya rumah sakitnya, biaya dokternya, itu adalah kesempatan bayar hutang yang tidak pernah lunas. Dia terima kasih, saya diingatkan untuk tidak bersungut, menghormati orang tua, tahu berterima kasih. Sedangkan keadaan manusia zaman akhir ini sudah banyak orang tidak tahu berterima kasih, bukan hanya pada orang tua jasmani, tapi tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Tuhan senang dengan ucapan syukur. Tuhan senang kalau kita selalu berterima kasih. Ku mau selalu bersyukur. Ketika kita bisa menghirup udara pagi, jantung kita masih berdetak, kita bersyukur masih ada kasih setia Tuhan yang baru hari ini. Jangan menggerutu, bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, kerjanya cuma bersungut, menggerutu. Tapi kita tidak demikian. Lanjut dibaca, perhatikan. Tidak mempedulikan agama. Tidak mengindahkan agama. Artinya tidak mengindahkan ibadah. Hari-hari ini ada banyak gembala-gembala gereja, pendeta-pendeta dari jemaat menghimbau supaya jemaat itu ayo ngumpul di tempat ibadah. Tuhan sudah beri sedikit kelonggaran, kita kumpul. Jangan mengabaikan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang menjelang datangnya Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Tuhan ingatkan kita. Kecuali pada masa-masa pandemi Covid yang sangat ganas itu, ya kita dilarang berkumpul. Tapi hari-hari ini mari kita memanfaatkan kesempatan kumpul. Ayo kita kumpul. Mari kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5 tolong dibaca lagi sampai ayat berapa sekarang? Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Ini keadaan manusia akhir zaman. Ya, egois, tamak, ingat kepentingan diri sendiri. Terus tidak mau berdamai. Ya. Suka menjelekkan orang. Nah, itu. Terus tidak dapat mengekang diri. Itu tidak punya self control. Roh Kudus itu yang mengendalikan kita. Tidak tahu mengekang diri, garang. Terus tidak suka yang baik. Ya. Suka mengkhianat. Ya, ini pengkhianat akhir zaman banyak. Bukan hanya warga negara Indonesia berkhianat kepada pemerintah, tidak. Bukan hanya itu, tetapi yang banyak sekarang adalah suami mengkhianati istri. Atau sebaliknya istri itu mengkhianati suaminya. Karena sang suami berkhianat, banyak alasan dia, ya, untuk mencari orang lain. Dan Tuhan katakan, jangan ada orang berkhianat
kepada istri masa muda. Jangan berkhianat. Ya, istri dari masa muda, bukan istri muda, istri dari masa muda. Sebab Tuhan katakan, aku benci itu perceraian. Dengan kata lain, Tuhan benci itu pengkhianatan. Siapa yang berkhianat di antara 12 murid kepada Yesus? Yudas Iskariot. Ya, jangan jadi seperti Yudas Iskariot berkhianat, menjual Yesus gurunya. Ya, jangan juga menjadi pasangan yang berkhianat kepada pasangan. Makanya di dalam pernikahan itu ada perjanjian nikah. Istri seperjanjian. Jangan dikhianati. Lanjut 2 Timotius 3. Tidak berpikir panjang, Ya, berlagak tahu. berlagak tahu, sok-sok tahu saja saya. Saya sudah tahu itu cerita. Pendeta khotbah tentang Yunus yang masuk perut ikan. Sudah saya tahu tuh ceritanya. Padahal tidak tahu apa-apa. Ya, silakan dibaca terus. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya. tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini siapa? Kalau Tuhan katakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi mereka memungkiri kuasa ibadah. Kekuatan artinya memungkiri kuasa ibadah. Di dalam ibadah itu mengandung kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengubahkan manusia. Siapa ini orang di akhir zaman? Inilah orang yang tidak mengalami pengudusan. Itu 2 Timotius 3, tidak mengalami pengudusan hidup. Ya. Ibadahnya tidak membawa keubahan. Mereka tidak mengalami kuasa ibadah. Di dalam ibadah itu ada kuasa. Ya. Jadi saudara, kalau dibaca 2 Timotius 3 ayat 1-5, itu keadaan manusia akhir zaman, itu juga keadaan gereja. Mengapa Tuhan mulai dengan menghukum gereja? Itu bisa kita lihat pada Wahyu 2, Wahyu 3, itu di sana Tuhan memulai menghukum gereja. Tuhan mulai menghakimi gereja. Makanya Petrus mengatakan penghakiman dimulai pertama-tama dari rumah Allah. Dan rumah Allah itu adalah saya dan saudara. Untuk apa kita dihakimi sekarang? Dinyatakan salah kita. Supaya kelakuan kita mau diperbaiki. Sehingga dalam ibadah kita bukan ibadah yang sia-sia, yang tidak mengalami kuasanya ibadah. Karena kita tidak mau disucikan. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, berlagak tahu, tidak tahu berterima kasih, berkhianat dan sebagainya. Ini dosa-dosa ini kita tidak mau hilangkan dari atas kehidupan, tidak mau disucikan. Makanya orang tidak mengalami kuasa ibadah. Ya. Nah, supaya kita mengalami kuasa ibadah, mari kita menghargai firman Allah. Jangan mengabaikan firman Allah supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang tak terduga. Sebab firman Allah itu menguduskan kita. Firman Allah itu mengingatkan kita. Firman Allah itulah yang menegur kita.
Firman Allah itu adalah Allah pribadi. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih karena firman. Jadi kita ini gereja disucikan oleh firman. Dan kita harus kudus. Sampai tidak bercacat celah. Itu firman bekerja memandikan kita seperti air memandikan kita. Sampai menjadi gereja yang tidak ada cacat dan celahnya. Makanya supaya kita disucikan dan tidak jatuh ke dalam lubang yang dalam itu, kita tidak boleh mengabaikan firman Allah. Firman itu menyucikan. Yang pertama-tama disucikan gereja. Kalau hari-hari ini Tuhan bekerja membongkar keadaan anak Tuhan, keadaan orang-orang yang menyebut dirinya adalah orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu tujuan Tuhan apa? Supaya tidak dihukum bersama dunia dan tidak masuk di dalam lubang yang dalam itu. Karena itu jangan mengabaikan firman Allah. Hargai kesempatan bisa mendengarkan firman Allah. Ya, Tuhan mulai di rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, Tuhan memulai menghakimi gereja supaya gereja itu diselamatkan. Gereja di akhir zaman. Kemudian kita mengalami kuasa ibadah. Kuasa ibadah yang merubah hidup kita. Ya. Tuhan mulai dengan rumah Allah. Dan rumah Allah itu saya dan saudara. Ya. Kalau tidak, itu Wahyu 2, Wahyu 3 mulai dengan siapa? Gereja. Yang kehilangan cinta mula-mula. Ya, yang merasa dirinya kaya. Ya. Gereja yang sudah suam. Gereja yang sudah menolak Yesus sudah di luar pintu. Tapi kalau kita baca di Wahyu 3 itu, di mana Tuhan ketok pintu dari gereja Laodikia. Tuhan itu memberikan kemurahan yang tidak terbatas hari-hari ini. Supaya gereja itu mau bertobat. Mau mengakui dosa. Mau mengakui kesalahan dan meninggalkan. Karena Tuhan katakan, kalau kita mau diterima Tuhan, diampuni oleh Tuhan, kita harus belajar mengakui dosa. Inilah saya Tuhan, inilah aku. Memang aku sudah kehilangan cinta mula-mula. Tidak lagi sedang jatuh cinta pada Tuhan. Tidak lagi melayani Tuhan dengan gairah cinta kepadanya. Semua kita lakukan seperti biasa-biasa saja. Hambar. Tidak ada rasa asin. Makanya kepada Laodikia Tuhan bilang, aku segera muntahkan kamu keluar. Tidak ada rasa cicip. Melayani Tuhan, melayani pekerjaannya itu baik. Tapi melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan, dasarnya harus adalah cinta, kasih kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah, menghormati firman Allah. Otomatis itu. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri secara pribadi. Ya. Nah, yang terakhir, jangan kita mendukakan Roh Kudus yang memeterikan kita. Kita baca dulu Wahyu 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan kepada mereka dipesankan,
supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Kita lihat di sini, seakan-akan Tuhan lebih cinta pohon-pohon, rumput-rumputan dibandingkan manusia. Ini jangan dirusak, kecuali manusia. Manusia yang mana? Yang tidak memakai materai Allah. Lanjut. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, Ya. melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Ya, ini tidak dibunuh manusia itu waktu itu, tapi disiksa. Siksaan hebat. Mau mati tidak bisa mati, mencari maut tidak ada maut. Sekarang manusia takut mati. Nanti mau cari mati tidak bisa mati. Supaya apa? Supaya mengalami siksaan itu. Sengat. Terus? Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Nah, seperti sengatnya kalajengking yang sedang menyengat. Terus? Apabila ia menyengat manusia. Ya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, Ya. tetapi mereka tidak akan menemukannya. Tidak lagi ada maut. Mau mati, aduh sudah siksa. Seperti sang kalajengking yang menyengat itu. Tapi tidak ada mati lagi. Sekarang kita mungkin, aduh Tuhan kalau bisa aku hidup lebih panjang. Ya itu. Tapi nanti orang mau, aduh Tuhan lebih baik mati. Tapi Tuhan bilang tidak. Biar kau alami siksaan. Kenapa? Karena mereka tidak punya materai Allah. Ya, yang tidak punya materai Allah. Sebab materai Allah itu bagi manusia satu tanda kepemilikan, ini milik saya. Seperti pada zaman dulu orang memelihara banyak kuda. Ya, kalau kudanya itu miliknya John, maka kuda itu dimeterikan, dicap J, ini miliknya John. Apakah saudara dan saya miliknya Tuhan? Ayo. Apakah saudara miliknya dunia? Miliknya setan? Atau milik Tuhan? Kalau kita milik Tuhan, ada materai itu, materai Allah di dahi. Dahi ini menunjukkan pikiran kita. Ya. Apa yang kita pikirkan hari-hari? Apa kita memikirkan Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa atau memikirkan dunia? Nah, Tuhan bilang cari perkara atas, bukan yang di bumi. Materai. Ya. Jangan dihukum orang yang punya materai. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti. Nah, dalam Yehezkiel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 11, tapi kita tidak usah baca semua, kita baca saja ayat yang ke-6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Bunuh dan musnahkan. Ya, terus. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Huruf T, ada materai di dahinya. Huruf T, jangan disinggung. Jangan dikorek-korek. Kalau huruf T itu merupakan salib. Seperti salib gitu. Ya, mana ada atasnya. Lalu saya katakan itu dimeterikan, ya, huruf salib. Di pikirannya selalu ada pikul salib. Di pikirannya selalu ada menyangkal dirinya. Di pikirannya selalu ada Yesus Kristus. Ini orang punya materi di dahi. Terus dibaca.
Dan mulailah dari tempat kudusku. Mulai dari tempat kudus. Tadi saya katakan penghakiman dimulai 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan dari tempat kudus rumah Allah. Kita ini gereja. Mulai dari rumah Allah. Makanya kita Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu adalah penghukuman mulai di dalam gereja rumah Allah. Wahyu 6 itu baru Tuhan menghukum dunia. Sekarang kita dihukum, sekarang kita dihakimi, sekarang kita sedang dihakimi oleh firman Allah. Ditunjukkan segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, dan kita akui. Itu artinya orang ini tidak menolak firman Allah, tidak mengabaikan. Sebab firman itu tadi kita baca Yohanes 15 ayat 3 katakan, aku sudah menguduskan kamu oleh perkataan firman itu. Supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ya. Jadi perhatikan, mulai dari tempat kudus. Tolong dibaca lagi. Dan mulailah dari tempat kudusku. Mulai dari tempat kudus. Orang dimeterikan. Terus Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. ya, mulai dari tempat kudus. Mulai dari rumah Allah. Kita dihakimi. Kita disucikan. Kita dibersihkan. Supaya tidak dihukum bersama dunia. Oleh karena itu saudara, setiap kali kita mau makan perjamuan suci, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, mari kita belajar mengkoreksi kehidupan, menghukum diri sendiri. Kalau kita menghukum diri sendiri, kita disucikan, kita tidak akan dihukum bersama dunia. Sayang sekali, seringkali kita ini mau dengar firman yang enak. Waduh, firman Tuhan yang enak ini betul-betul. Bahkan tidak jarang manusia, anak-anak Tuhan senang mendengar para hamba Tuhan yang kalau bisa kasih motivasi kepada kita. Bukan firman, beda. Firman itu menyucikan. Apa yang buruk Tuhan mau kita tinggalkan, ditunjukkan salahnya. Jadi dikatakan mulai dari tempat kudus. Ya. Terus dikatakan lanjut. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Mulai dengan tua-tua yang ada di hadapan. Siapa itu tua-tua? Hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Mulai dari tokoh-tokoh gereja. Mulai dari mereka inilah. Ya, mulai dari kami para pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kami dikuduskan. Diberi meteri Allah. Banyak kejatuhan sekarang. Mulai dari siapa? Ya mulai dari hamba-hamba Tuhan. Karena itu jemaat, wajib jemaat itu bukan hanya menerima firman, ya mau dilayani dengan baik oleh para gembalanya, tapi jemaat harus bisa mendukung, menopang guru-gurunya, gembala-gembalanya yang sedang mengajar, yang sedang membimbing, yang sedang menggembalakan. Dukung, doakan, Tuhan tolong agar hamba Tuhan itu tidak jatuh dalam kesombongan, tidak jatuh mengabaikan firman, disucikan hidupnya. Sambil jemaat itu sendiri berawas-awas. Ya. Jadi dimulai dari tempat kudus. Disucikan
oleh firman. Karena banyak kejatuhan situ. Mulai dari apa? Tua-tuanya. Nanti bintang-bintang berguguran sepertiga kalau tidak berhati-hati. Ya, jadi tidak gampang menjadi seorang pelayan Tuhan. Tidak segampang orang dipakai Tuhan, didukung di dalam doa. Ya, banyak kejatuhan dari gereja. Ya. Nomor 1 tadi, perhatikan apa? Cinta mula-mula. Kalau itu tidak, maka kita rasa kita yang bisa, kita yang pandai, kita yang bisa menguji rasul palsu, kita yang bisa, semua kita, saya, aku yang bisa. Ini sombong. Kalau kita melihat kasih Allah dalam hidup kita tidak bisa sombong. Saya ini cuma kasih Allah, cuma kemurahan Tuhan. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya baik, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, murah hatinya Tuhan ini. Makanya di dalam Wahyu 2, Wahyu 3, mulai dari siapa? Malaikat jemaat. Silakan kita baca. Wahyu 2 ayat 1 di atas. Malaikat jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Jemaat Smyrna, tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Silakan dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, kemudian jemaat Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Nah, kemudian Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Kemudian Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Iya. Tuliskan. Jadi firman itu kepada kami. Tuliskan kepada malaikat jemaat. Gembala-gembala. Orang-orang yang dipakai. Tokoh-tokoh gereja. Itu sebelum disampaikan, itu lebih dahulu menyucikan kehidupan kita. Daniel menubuatkan, nanti ada banyak orang-orang bijaksana itu jatuh. Tolong dibaca Daniel. Pasal 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Sebagian orang-orang bijaksana jatuh. Jatuh kemana? Kalau tidak hati-hati, jatuh ke dalam lubang. Lubang yang tidak terduga. Tadinya orang bijaksana. Tadinya pelayan Tuhan. Tadinya hamba Tuhan yang dipakai. Karena sombong. Karena mengabaikan kasih Allah. Karena mengabaikan firman Allah yang menguduskan. Banyak orang bijaksana jatuh. Jadilah orang yang bijaksana. Yang tidak mengabaikan firman Allah. Yang mendengar dan melakukan perintahnya. Lanjut dibaca. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka. Nah, jadi terjadi pemurnian, penyaringan di antara mereka, kata Daniel 11 ayat 35. Orang bijaksana itu jatuh. Hari-hari ini sekali lagi Tuhan mulai dari rumah Allah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu rumah Allah. Gereja. Ya. Dan Wahyu 2, Wahyu 3 gereja lebih dahulu. Makanya Tuhan bilang, kalau kita hari-hari ini belajar menghukum diri. Setelah dengar firman Tuhan, kita mau makan perjamuan suci, kita selesai dengar firman, kita mari menghukum diri kita sendiri. Kalau kita menghukum diri kita, kita tidak dihukum bersama dunia. Jadi gereja mulai gereja dulu, disucikan, menghukum diri. Nah, kalau ini dilakukan,
tidak dihukum bersama dunia. Bayangkan orang yang tidak punya materi Allah, itu orang dunia. Jadi orang yang punya materi Allah sebagai miliknya Tuhan, itu mendapat perlindungan, tidak disiksa. Ya, dikatakan biar orang-orang yang tidak memakai materi Allah itu, seakan-akan Tuhan lebih sayang kepada rumput-rumputan itu daripada orang manusia yang tidak punya materi Allah. Ya. Jadi hari-hari ini mari kita perhatikan, Tuhan, aku mau mengakui kesalahan. 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menguji diri, periksa diri, koreksi, maka hukuman tidak menimpa. Apakah aku sombong? Apakah aku mengabaikan kasih Allah? Apakah aku mengabaikan firman Allah? Apakah aku mendukakan rohnya Allah yang sudah memeterikan aku? Terus, Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya, kita dididik. kalau kita dihukum, disucikan, dididik oleh Tuhan. Terus, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. supaya dunia nanti dihukum, kita tidak dihukum. Ada materi Allah, ada perlindungan. Ya, ayo siksa yang tidak punya materi Allah. Tidak ada tanda kepemilikan Allah. Ya, itu siksa. Mau mati, tidak bisa mati. 5 bulan lamanya. Lama itu. Seakan-akan Tuhan lebih sayang itu rumput-rumput, pohon-pohonan. Manusia seperti ini berharga. Kelakuannya seperti binatang. Berdosa. Coba itu binatang. Ya, harimau, singa. Kalau dia membunuh domba, gak rasa. Ya, mungkin kalau bisa bicara, dia katakan saya tidak bunuh. Tidak bunuh. Ya, gitulah keadaan manusia. Tapi kalau kita menghukum, saya itu Tuhan, saya inilah orang yang meninggalkan cinta mula-mula, saya inilah orang yang mulai sombong, saya inilah orang yang memandang remeh firman Allah, sudah mengabaikan Tuhan, dan saya ini mulai mendukakan roh Allah. Dengan apa kita duka citakan roh Allah? Dengan perkataan kotor, dengan tidak mau disucikan, ya, dengan menyimpan marah, tidak mau berdamai, mendukakan Roh Kudus, itu meterai Allah. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ya, yaitu Injil keselamatanmu. ya, Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. yang dijanjikan. Jadi kita ini yang punya meteri Roh Kudus, menghargai Roh Kudus, mengasihi Roh Kudus, tidak menduka citakan Roh Kudus, itu tidak akan dihukum bersama dunia, tidak. Coba orang yang tidak pakai materi Allah, disiksa. Terus dibaca, Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. jaminan. Apalagi yang kurang, saudara? Kita ini dimenterikan dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan. Satu first coat panjar di mana kita bisa punya rasa cicip surgawi di dunia sampai kita menikmati seutuhnya surga itu. Jangan kita mendukakan roh Allah itu.
supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang dalam. Jadi 4 hal ini saudara kita ingat. Jangan sombong. Manusia sombong karena mengabaikan kasih Allah. Lalu kemudian manusia jangan mengabaikan firman Allah. Karena itu yang menguduskan. Lalu kita menghukum diri sendiri kalau firman menyatakan salah untuk kelakuan kita diperbaiki. Dan yang keempat, jangan mendukakan roh Allah yang memeteraikan kita jadi miliknya. Aku ini milik Allah. Aku memanggil engkau ya Allah, ya Bapa, ya Aba di surga. Siapa kita, bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, yang boleh menerima berkat Abraham? Ya. Siapakah kita ini yang disamakan dengan bangsa Israel? Kita ini tadinya ranting yang terbuang, tapi dikasih masuk di dalam pokok keselamatan itu. Kita yang terima Yesus Kristus, kita inilah yang disebut anak-anak Tuhan. Yang tidak mau mengabaikan firman Allah, tidak mau menghina Roh Kudus, roh kasih karunia. Kita tidak mau, kita sadar Tuhan kalau ada hari ini adalah karena kasih karunia. Jangan mendukakan, jangan hapus itu menteri Allah. Kembali kita baca Wahyu 9. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 6. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, Ya, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah yang di tidak dahinya. pakai materi Allah. Wah, tidak ada tanda kepemilikan. Tidak ada perlindungan. Terus, Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, ya, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. itu kalajengking. Tidak untuk bunuh manusia. Enak itu kalau bunuh, tak mati selesai. Ya. Jangan. Tapi disiksa 5 bulan lamanya. Mereka mau cari maut, cari mati tidak bisa mati. Maut itu lari. Jadi mereka mengalami siksaan yang luar biasa. Dan kemudian nanti masuk ke dalam lubang yang dalam, mengalami siksaan di sana yang luar biasa. Tidak perlu dari lubang itu keluar menyiksa manusia. Tapi manusia itu disiksa ketika dibuang ke dalam lubang. Hari-hari ini, hari-hari jalan Tuhan datang, akhir zaman. Mari kita baca-baca tanda-tanda zaman. Segera zaman ini berakhir. Kalau mau lihat tanda zaman yang paling nyata, saya selalu mengatakan virus yang sedang bekerja, ya, pandemi COVID-19 ini pandemi seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di China, bukan hanya di Jepang, seluruh dunia, seantero dunia ini mengalami itu. Apa itu bukan satu bahasa dari Tuhan? Untuk mengingatkan kita gerejanya, agar kita jangan sombong, kita belajar rendah hati, agar kita tidak mengabaikan kasih-Nya Allah, supaya kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita tidak hidup seperti orang pada zaman akhir ini pada umumnya, mengasihi diri yang menjadi hamba uang. Firman Tuhan baik untuk mengingatkan kita ketika kita ditegur. 1 Korintus 11 mengatakan, biar kita menghukum diri sendiri, saya salah memang Tuhan. Kalau itu yang ada pada kita,
kita tidak turut dihukum. Ya, kita bebas dari hukuman, kita menyaksikan. Nanti dunia akan dihukum 3 kali 7 penghukuman. Mungkin kita menyaksikan 2 kali 7 penghukuman. Hukuman materi, hukuman sangkakala. Tapi hukuman bokor, murka Allah, itu tidak kita alami. Gereja sudah diterbangkan ke padang gurun, Wahyu 12 itu. Tidak masuk dalam zaman aniaya antikris. Ya, sekarang ini antikristus sudah ada. 1 Yohanes 2 mengatakan ini adalah jam yang terakhir. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Ini adalah jam-jam terakhir. Hati-hati dengan hidup kita di zaman ini. Silakan dibaca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Inilah akhir zaman. Waktu terakhir, sisa sedikit waktu, tidak banyak waktu. Pergunakan waktu yang ada. Ya, terus. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, ini waktu yang terakhir. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Nah, kamu sudah diurapi Tuhan, dimeterikan Allah dengan Roh Kudus, terus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Sudah ketahui. Sadar kita ada di akhir zaman. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Cepat berdamai dengan Allah. Cepat berdamai dengan sesama. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada artinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan menyembah Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran di mana-mana. Sekarang orang mengesahkan pernikahan sama jenis. Menikahkan pernikahan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Di mana-mana kita mendengar kejatuhan. Orang-orang yang disebut tokoh-tokoh, orang-orang terhormat di dalam rumah Allah, karena tidak mau dihakimi, tidak mau disucikan, menolak firman Allah, menolak kasih Allah, mendukakan Roh Kudus Allah.
dan kemudian merasa kita adalah orang yang terhormat, yang dipakai Tuhan. Lalu kita lupa bahwa ini semua murah hati Tuhan. Kita tidak sadar menjadi sombong. Karena itu Tuhan katakan pada jemaat gereja yang pertama disebutkan dalam Wahyu 2. Efesus, kamu sudah meninggalkan cinta mula-mula itu. Betapa dalamnya kamu jatuh. Kalau kamu tidak bangkit dari jatuh ini, lubang Abu Sos mengancam kehidupan. Tuhan tolong kami. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tidak ada tempat yang terbaik Tuhan, yang sudah dipilih Maria di ujung kakimu untuk terus menangkap firman Allah, tidak meremehkan dan tidak mengabaikan, sehingga firman Allah itu menyucikan hidup kami, menyatakan salah kami, memperbaiki kelakuan kami. Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan, kami mau dimandikan oleh firman. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kami jadi miliknya Allah, sehingga kami terhindar dari siksaan itu. Terima kasih Tuhan. Berikan takut yang positif, takut yang hormat kepada Allah dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Zaman sekarang, mari kita angkat tangan kita. Gala, katakan, lihat dunia ini, dunia bergelora. Pandemi COVID belum selesai. Kiranya orang-orang sedunia bisa melihat kemahabesaran, kekuasaan Allah. Dunglah dalam sabda, sekali lagi katakan, zaman sekarang berjaga. Dan sekarang berjagalah, dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan,
berlindunglah dalam sabda Allah. Mari tadakan tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Kita lebih berhati-hati hidup di akhir zaman ini. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.